Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dipermudah untuk materi pembelajaran kali ini. Untuk berdoa, silakan bisa langsung bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu presensi, apakah hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua nih? Berangkat semua Ibu. Oh, berangkat semua, alhamdulillah. Nah, yang berangkat hari ini apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Tidak, Bu. Oke, untuk memastikan itu Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Oke, atas nama absen pertama Sofia. Hadirah Ibu. Rasanya senang atau gembira atau sedih? Senang. Oke. Yang kedua, Ibu Sagita. Hadirah Ibu. Senang atau sedih, Dek? Senang Ibu. Oke. Yang terakhir, Rosida. Senang apa sedih, Dek? Senang Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang apa sih? Nah, kita akan belajar tentang cerita fabel. Nah, teman-teman kan pasti sudah pernah mendengar ya teks fabel. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini itu ada 3 anak. Yang pertama itu mengidentifikasi tokoh dan sifat tokoh dalam teks fabel. Nah, yang kedua itu menentukan isi cerita, yaitu makna tersurat dalam teks fabel. Dan yang ketiga itu menemukan pesan moral atau makna tersirat dalam teks fabel. Nah, Ibu tanya coba, ini tuh gambar apa saja sih anak-anak? Ada buaya, ya. Oke, benar semua. Nah, apakah kamu pernah nih membaca cerita fabel? Pernah. Apa itu ceritanya? Tentang hewan-hewan Bu yang bisa bicara gitu. Oh, betul. Terima kasih ya Mbak Indri ya. Nah, kita akan belajar tentang apa sih itu fabel. Nah, fabel itu adalah cerita fiksi yang bawahnya itu berupa hewan. Hewannya itu berperilaku seperti manusia dan mengandung pesan moral. Nah, fabel itu biasanya mengandung nilai-nilai moral yang baik dan kita itu dapat belajar banyak dari cerita tersebut. Nah, di dalam teks fabel itu ada unsur intrinsiknya. Apa saja sih unsur intrinsiknya? Coba bisa dibacakan Mbak Rosida. Ada apa aja Mbak? Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada penokohan atau sifat tokoh, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada amanat atau pesan moral. Oke, yang keenam Ada tema. Oke, nah kita ada 6 unsur intrinsik dalam teks fabel. Nah, selanjutnya itu pengertian tokoh. Apa sih itu tokoh? Nah, tokoh itu adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam teks fabel, tokoh itu biasanya berupa hewan yang dapat berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Nah, sifat yang kedua itu sifat tokoh. Nah, berarti sifat tokoh itu adalah wataknya atau karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Nah, sifat tokoh dapat diketahui melalui ada 3: perkataan tokoh, tindakan tokoh, terus yang terakhir ada sikap tokoh terhadap tokoh lain. Nah, selanjutnya makna tersurat. Nah, di dalam apa sih itu makna tersurat? Makna tersurat itu adalah makna yang ditulis secara jelas dan langsung dalam teks sehingga memudahkan dipahami oleh pembaca. Contohnya nih, kalimatnya coba bisa dibacakan Mbak Aura. Contohnya, kelinci tertidur di bawah pohon saat perlombaan berlangsung. Nah, itu adalah contoh makna tersurat yang berarti makna tersurat dalam kalimat tersebut adalah kelinci itu benar-benar tidur ketika lomba sedang berlangsung. Nah, contoh ciri-cirinya itu ada 3 juga. Yang pertama, tertulis secara langsung dalam teks. Yang kedua, mudah dipahami, mudah ditemukan. Yang ketiga, tidak memerlukan penafsiran mendalam. Nah, yang terakhir ada pesan moral
pesan moral itu biasanya dikatakan amanat. Pesan yang tidak ditulis secara langsung tetapi dapat dipahami melalui isi cerita dan perilaku tokoh. Contohnya, pada cerita kelinci dan pura-pura, pesan moralnya kita tidak boleh sombong dan kita itu harus tetap berusaha. Nah, pesan tersebut tidak ditulis langsung di dalam cerita, tetapi kita itu bisa memahami dan menyimpulkannya sendiri. Nah, ciri-cirinya juga ada 3, tidak ditulis secara langsung, terus harus dipahami melalui isi cerita, dan juga berkaitan dengan nilai kehidupan atau pelajaran. Nah, sebelum ini Ibu ada itu ya, anak-anak ya, ada kuis. Nanti bisa langsung dikerjakan ya kuisnya ya. Kalau sudah nanti Ibu akan menilainya karena udah di sini langsung ya. Bisa dibuka untuk gadget sendiri-sendiri. Itu untuk pretest aja ya. Nanti Ibu yang menilai, jadi Ibu tidak menampilkan. Oke, sudah? Nah, itu satu pertanyaan pemantik untuk pretestnya. Nah, di dalam pretest itu, ini kita akan bercerita tentang kelinci dan pura-pura. Nah, sudah pernah membaca cerita kelinci dan pura-pura? Sudah. Nah, intinya seperti ini. Kelinci itu meremehkan pura-pura yang berjalan lambat. Mereka itu sedang berlomba lari. Kelinci itu terlalu percaya diri bahwa dirinya itu akan menang, sehingga ia tertidur dan menunggu pura-pura yang lambat. Sementara itu pura-pura itu terus berjalan dengan semangat hingga akhirnya pura-pura itu menang. Intinya seperti itu. Nah, pesan moral dari cerita tersebut yaitu janganlah kita meremehkan orang lain karena keuletan bisa mengalahkan kecerdasan. Oke, nah sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan LKPD setiap siswa ya. Nanti bisa dikerjakan ya. Baik, Ibu. Nah, Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Yang akan maju siapa nih nanti dapat dapat hadiah dari Ibu. Saya, Ibu. Oke, silakan Mbak Indri. Sama maju ya. Ibu di sini ya. Ibu akan menyiapkan hadiahnya ya. Perkenalkan, nama saya Indri Saputra. Ingin menjawab pertanyaan soal LKPD ini. Yang pertama itu soalnya terkait tokoh dan sifatnya tokohnya. Yang pertama itu ada kelinci, sifatnya pantang menyerah, Bu. Kalau misalnya tokoh yang kedua itu pura-pura kembali, Bu. Yang pertama itu kelinci itu sombong, angkuh. Kalau pura-pura itu pantang menyerah, Bu. Oke, untuk selanjutnya nanti bisa dikumpulkan ya. Ibu koreksi satu persatu yang bisa dan lainnya ya. Baik, Bu. Oke, untuk Mbak Indri, Ibu ada sedikit hadiah untuk kamu. Terima kasih Mbak Indri. Oke, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai tentang tes cerita fabel ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih di cerita fabel, tetapi tidak di unsur intrinsipnya. Tapi kita akan mencoba praktik membaca cerita fabel dan lain sebagainya. Ya, Ibu cukupkan. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah cukup? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Bisa dipahamikan materinya? Bisa, Ibu. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan.